selain itu kita juga mengarahkan beberapa BTS yang ada di sekitarnya itu mengarah pada titik Gambir Expo itu untuk memastikan agar pengguna yang ada di sana tidak hanya tercover oleh BTS yang ada di Gambir Expo, tapi juga tercover oleh Jika bawang dulu ya. Ada. Itu sisa Coldplay doang. Oh iya, habis itu sisa Coldplay. Mahal, nggak dapat tiket tuh. Gampang Jadi lah. emang ini kayaknya jadi penutup musim festival. Kemarin kita sempat panen festival ya 2023 gitu, sampai setiap minggu kayaknya ada festival, seminggu ada 3, ada barengan gitu, dan kita tutup dengan Pesta Pora 206 artis, kemudian 3 hari full gitu ya, dengan artisnya juga apa namanya, bawa konsep yang lucu-lucu, yang unik-unik gitu ya, benar-benar kayaknya emang kita bikin untuk dirayakan aja sih gitu. Jadi harapannya ini kita mengajak penonton untuk merayakan di sana gitu ya, hidup simpel aja lah ya gitu, nggak usah terlalu rumit gitu. Kemudian menikmati, nanti ada internetnya di sana insya Allah gitu ya, kalau nggak congested semoga, karena jumlah penonton ini yang kita nggak bisa prediksi gitu. Kalau 30.000 orang semuanya pakai AM3 ya congested sih pasti gitu ya, tapi tapi kita sudah semaksimal mungkin menyiapkan jaringan dengan kapasitas yang ekstra. Kita bahkan kemarin kita tingkatkan sampai berapa ratus% sebenarnya, saya nggak bisa menyebutkan exactly berapa ratus persennya. Kita juga sediakan layanan yang sebaik mungkin nanti di sana gitu, jadi agar penonton bisa menikmati sesantai mungkin, tidak ada kendala, tidak ada khawatiran apapun itu sih. Nih, kalau dari Mas Satya mungkin? Oke, kalau dari kami mungkin penonton bisa enjoy the music, kemudian juga tadi give back buat pelanggan kami itu terasa oleh pelanggan AM3 ya. Dimana fitur-fitur yang kita belikan, kemudian juga kemudahan akses masuk, kemudian juga ada area-area untuk beristirahat, ada snack, kemudian juga ada minuman free flow, itu menjadikan suatu benefit tersendiri buat terutama pelanggan AM3 dan terutama untuk pecinta musik yang datang ke Pesta Pora. Ya, itu sih biar rasa langsung. Mantap. Kalau dari dulu Cuk, harapan Cuk? Harapannya biar 2024 bareng lagi ya. Oh bukan. Amin, amin. Ya jangan Enggak. di sini dong. Ya. Kalau harapannya sih sebenarnya Pesta Pora kan dihadirkan itu untuk menjadi fasilitas, untuk menjadi wadah banyak musisi, dan fasilitas dan wadah ini patut untuk diselebrasikan, patut untuk dirayakan untuk semua penikmat musik yang hadir di Pesta Pora. Jadi harapannya nggak beda jauh sama Mas Satya, Mas Roni gitu. Harapannya semua orang bisa enjoy Pesta Pora, orang bisa menikmati selebrasi berakhirnya musim festival ini dengan Pesta Pora yang sebenar-benarnya gitu, dan orang bisa membawa kesan baik setelah pulang dari Pesta Pora, sehingga tahun 2024 mereka ingin hadir di Pesta Pora tanpa tahu siapapun yang main. Amin. Tepuk teman-teman buat Mas Roni, Mas Satya dan juga Ucup. Semoga festival musik Pesta Pora AM3 nanti dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan yang pasti menghibur pelanggan AM3 dan seluruh pengunjung Pesta Pora. Dan untuk mendapatkan informasi teman-teman, informasi lengkap tentang semua keseluruhan Pesta Pora di AM3 Collaboration Booth, teman-teman bisa langsung cek aja ya di websitenya am3.id/pestapora atau official Instagramnya @indosat-am3. Pokoknya saat ini bebas menikmati serunya hidup simpel di Pesta Pora bareng AM3 yang bakal hadir selama 3 hari mulai tanggal 22, 23, dan 24 September 2023 di Gambir Expo dan Hall 2 J Expo Jakarta. Nah, banyak dulu nih yang tadi saya tutup pakai kacamata ya. Sabar Mas ya. Ini pakai kacamata putih. Namanya siapa, dari media mana? Selamat siang, saya Miss Rohatun dari viva.co.id. Iya. Tadi Pak Roni sempat menjelaskan ya kalau misalnya nanti di kawasan J Expo itu bakalan ada penguatan teknologi untuk sinyal. Boleh dielaborasi lagi Pak, itu menggunakan teknologi apa? Karena kan nanti dijelaskan kan penontonnya bakalan banyak ya. Karena kalau menonton konser itu kan biasanya mereka langsung pengen buru-buru upload di medsos, apakah itu nanti akan memfasilitasi gitu. Jadi terima kasih. Oke, saya mungkin nggak akan detail ya Mbak ya, tapi saya bisa kasih gambaran seperti ini. Jadi di area
area Kemayoran sendiri, yang area Gambir Expo itu kan lapangan luas ya, yang sehari-hari nggak ada orangnya, nggak ada penduduknya. Area itu hanya rame saat ada event. Dan tentunya ketika itu area kosong, kita tidak mungkin memasang BTS di area tersebut kan, di hari-hari biasanya ya, hari-hari biasanya. Kenapa? Karena kalau kita pasang BTS di situ nggak ada orang yang pakai. Jadi BTS yang kita pasang di sekitar Gambir Expo itu ada di beberapa wilayah di luar itu. Nah, tapi khusus untuk Pesta Pora ini, kita akan memasang BTS nanti di area Gambir Expo. Ada beberapa titik yang sudah kita pasang dan sudah dipasang sejak 2 minggu, 3 minggu terakhir ini. Sudah terpasang di sana. Mungkin kalau hari ini datang ke sana, bisa melihat beberapa BTS baru yang khusus dipasang oleh AM3 di sana. Plus selain itu, kita juga mengarahkan beberapa BTS yang ada di sekitarnya, itu mengarah pada titik Gambir Expo itu. Untuk memastikan agar pengguna yang ada di sana tidak hanya tercover oleh BTS yang ada di Gambir Expo, tapi juga tercover oleh BTS yang ada di sekitarnya gitu. Kira-kira seperti itu sih Mbak. Jadi memang khusus memasang BTS untuk event ini. Aman Pak? Oke, selanjutnya Pak, tadi Pak. Sorry, dan bukan mobile BTS ya, tapi memang BTS Tower. Jadi segitu seriusnya kita untuk memastikan kelancaran pengguna itu. Itu band dari Korea masih grup band. Itu BTS. Beda. Lu pusing-pusing aja Cuk. Silakan Pak. Namanya siapa, dari media mana? Oke, siang saya Diki Pak dari Telemas Magazine. Sama tadi kan dibilang akan ada 9 GB untuk pengunjungnya Pak. Itu bentuknya kartu perdana ya Pak ya. Saya mau tanya, kalau tahun lalu juga ada seperti ini juga nggak untuk kartu perdana juga gitu kan? Apakah ada, ini kan tentu implikasinya adalah penambahan pelanggan baru ya Pak ya, karena kartu perdana. Tahun lalu ada berapa dapatnya pelanggan barunya, dan sekarang targetnya ada berapa itu Pak? Terus kemudian kalau pelanggan lama nih Pak, dapat sinergi juga nggak Pak? Terima kasih. Oke, saya mungkin akan cerita soal tahun lalu dan ininya ya, tujuannya. Tapi mungkin nanti untuk detail produknya Mas Adia bisa mengelaborasi lagi. Tahun lalu tidak ada Pak. Tahun lalu kita tidak memberikan perdana kepada pengguna, dan kita hanya menjual di dalam. Itu pun tidak ada target jualan. Jadi benar-benar tidak ada target jualan. Kenapa kita menyediakan SP waktu itu? Karena untuk pengguna yang non AM3 yang waktu datang dan kehilangan sinyal, kita harapkan mereka bisa membeli terus ya, untuk mengakomodasi aja gitu sebenarnya. Tahun ini belajar dari tahun lalu, di mana banyak orang yang SP kita waktu itu kehabisan Pak, sempat kehabisan. Sementara ngambil dari tempat lain juga butuh waktu kan. Akhirnya ya sudah, kita sediakan saja, kita berikan gratis 10.000